dan data yang kami lakukan dan tracing oleh perusahaan dengan biaya perusahaan, lebih dari 10% di setiap pabrik rata-rata buruh di industri manufaktur, baik capital intensif padat modal maupun labor intensif adalah terpapar COVID-19. Nah, sekarang kita bikin urut-urutannya. Ketika dia terpapar COVID-19, kan berarti isoman. Ketika isoman, dia nggak akan lapor ke puskesmas. Karena ada pesan terselubung lah. Kalau itu disampaikan ke puskesmas, perusahaan bisa ditutup. Nah, karena itu dia isoman, tidak dapat vitamin dan obat-obatan. BPJS Kesehatan tidak menanggung. Puskesmas nggak bisa memberi karena nggak ada laporan. Nah, dia tidak mendapatkan vitamin dan obat-obatan. Akibatnya apa? Ya, menularkan ke anggota keluarga lainnya. Nah, dan lama untuk sembuh. Kalau dia lama untuk sembuh, berarti kan dia nggak datang ke pabrik. Kalau nggak datang ke pabrik, seperti saya bilang, pabrik itu nggak bisa WFH. Dia adalah supply chain. Jadi kalau diliburkan satu, libur semua. Nah, karena datang sembuhnya lama, datang ke pabriknya lama, pabrik kan akan menurunkan kapasitas produksi. Dia turun kapasitas produksi, berarti dia keuntungannya berkurang. Dia keuntungan berkurang, ada dua langkah yang dilakukan. Pertama, dirumahkan, dipotong gaji. Yang kedua adalah, kalau udah nggak sanggup, harus kasnya berdarah-darah, dia PHK. Nah, itu yang akan terjadi di masa-masa 2 minggu sampai 4 minggu ke depan dalam PPKM darurat itu. Demikian, Mas. Ya, dirumahkan dengan konsekuensi dipotong gaji. Dari data Anda, Mas Said Iqbal, berapa banyak sih, Mas, besaran kawan-kawan buruh yang mulai terdampak PPKM darurat dengan pemotongan gaji karena mereka dirumahkan? Sudah ada datanya, Mas? Kalau data yang di industri padat karya, kita sudah dapatkan, terutama yang di retail, logistik, transportasi, dan sebagian tekstil, garment, sepatu, kulit, ya. Mereka itu dirumahkan mungkin sudah lebih dari puluhan ribu yang tersebar di Tangerang, Cianjur, Bandung Barat. Saya ambil contoh Bandung Barat itu PT Lawe. Di Bandung Raya maksud saya, PT Lawe itu 7.100 orang. Kemudian di Cianjur juga PT Yinghua, itu pun ribuan orang. Dan begitu pula di perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang sektor retail. Retail, Lotte, Ramayana, Matahari pun terancam. Mereka akan menghentikan produksinya karena PPKM darurat ini. Nah, di industri manufaktur ini sedang proses perundingan, di mana manajemen meminta serikat pekerja untuk memahami kondisi perusahaan. Kalau COVID nggak bisa dikendalikan, terpaksa banyak meliburkan karyawan. Nah, kalau itu terjadi, maka prediksi kami, KSPI, ratusan ribu buruh akan ter-PHK. Tapi harus menunggu 1 bulan ke depan. Kalau PPKM daruratnya terus diperpanjang. Yang parah, temuan kami di lapangan, dari informasi yang kami dapat dari para buruh yang bergerak di industri tekstil, garment, sepatu, kulit, makanan, minuman, dan industri padat karya lainnya, akibat Omnibus Law, banyak perusahaan yang merubah status karyawan dari karyawan tetap menjadi karyawan kontrak dengan upah harian. Nah, boleh nggak? Boleh menurut Omnibus Law. Jadi dipecat dulu, kasih pesangon 1 kali, disuruh kerja lagi di kontrak, daftar baru, 0 tahun, upahnya tapi harian. Buruh kalau disuruh memilih, di temuan kami, buruh kalau disuruh memilih rasa sakit dengan kehilangan upah, dia akan memilih lebih baik menahan sakit tapi tidak kehilangan upah. Akibatnya itu, orang udah ada gejala COVID-19, buruhnya bekerja karena takut upahnya dipotong harian. Itu sudah banyak yang terjadi di Cakung, di Subang, Cianjur, Tangerang Raya, dan sebagian yang ada di Surabaya dan Sidoarjo. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.